Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani warhamakumullah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kita membahas kitab Salasatul Usul, 3 hal pokok yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Di pertemuan ini kita akan masuk di pendahuluan dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kata beliau, qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, yaitu beliau membuka tulisan ini dengan membaca dan memulai tulisan ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan basmalah ini adalah perkara yang sunnah dan dianjurkan. Karena memulai dengan basmalah dalam tulisan itu adalah mencontoh Al-Quran. Adalah mencontoh Al-Quran. Seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran itu 114 surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dimulai dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, itu surat At-Taubah. Jadi hanya ada satu surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali oleh basmalah, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka tentunya memulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim ini adalah dalam rangka mencontoh Al-Quran. Juga dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan dari Nabi kita ketika belum menulis surat yang belum kirim ke para penguasa dan pembesar dunia, maka belum memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti tulisan beliau yang terkenal kepada Raja Herakl. Ya, beliau kirim surat untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam. Belum mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ini adalah sunnah dari para nabi dan rasul Allah. Ya, kalau ada contoh sebelumnya. Misalnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika mengirim surat ke Ratu Saba, Raja Yaman, ya, waktu itu raja dari negeri Saba yang berada di Yaman, belum mulai dengan bismillahirrahmanirrahim min Sulaiman, dari Sulaiman. Maka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam tulisan ini adalah mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dan bahkan mencontoh para nabi sebelum kita. Kemudian juga memulai tulisan dengan basmalah itu adalah mencontoh seluruh orang-orang terdahulu. Mereka ketika menulis selalu mereka memulai dengan basmalah. Adapun maknanya bismillahirrahmanirrahim, bismi dengan nama, ba di sini bermakna al-isti'anah. Ba di sini bermakna apa? Al-isti'anah. Saya meminta pertolongan. Ya. Ismullah, bismillah. Bismi isim artinya nama. Dengan nama Allah.
Allah maknanya adalah Dzul Uluhiyah, yang disembah. Itu makna Allah. Karena Allah dia dari kata ilah. Dari kata ilah yang bermakna ma'lum, ma'bud. Jadi Allah bermakna al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Iya. Ini makna Allah. Jadi bismillah dengan nama Allah yang diibadahi oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Nama Allah ini nama yang paling agung, nama yang paling mulia, nama yang paling utama. Dia adalah nama yang paling sering disebutkan di Al-Quran. Nama Allah ini adalah nama yang paling sering disebutkan di Al-Quran. Tidak sama dengan nama yang lain. Bahkan dikatakan nama ini disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 2.200 kali. Ya, ini nama Allah di Quran. Disebutkan lebih dari 2.200 kali. Dan Allah membuka banyak ayat dengan nama Allah. Kata pertamanya adalah nama lafaz Allah. Iya. Ada ayat dalam Al-Quran sebanyak 33 ayat dibuka dengan kata Allah. Jadi penyebutannya sering dan banyak. Sudah kita katakan tadi. Tapi disebut di awal ayat itu 33 kali. Banyak sekali berarti ayat yang diawali oleh lafaz Allah. Karena ini adalah nama yang paling utama. Nama yang paling utama. Yang menunjukkan bahwa dialah yang berhak disembah. Dialah yang berhak diibadahi. Dialah yang berhak kita serahkan seluruh penghambaan hidup dan mati kita kepadanya. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahman maknanya Dzur-Rahmal Wasi', yang memiliki rahmat yang sangat luas. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Demikian pula ilmumu meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu dan sesuatu apapun di dunia ini kecuali pasti dia dalam rahmat Allah, rahmat yang umum. Rahmat yang umum. Dalam hadis kata Nabi kita Muhammad SAW, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Tapi anzala minha rahmatan wahidatan. Yang Allah turunkan ke dunia ini hanya 1 rahmat. Jadi Allah punya 100 rahmat. Yang Allah turunkan 1 rahmat. Untuk siapa? Dibagi-bagi ke siapa? Bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Itu rahmat kena jin, manusia, hewan, ya, binatang buas, dan semua yang melata. Fabiha yata'atafun, kata Nabi. Wabiha yatarohamun. Dengan 1 rahmat itulah mereka saling menyayangi. Dengan 1 rahmat itulah mereka saling mengasihi. Mereka saling mengasihi. Ini jadi intinya berarti tidak ada apapun yang ada di dunia ini kecuali mendapatkan rahmat Allah. Rahmat yang umum, yang meliputi segala sesuatu yang tadi kita sebutkan
di ayat dan di hadis. Semuanya. Semuanya. Iya, makanya dalam hadis Nabi SAW sebutkan contoh. Binatang buas tidak memakan anaknya, tidak menginjak anaknya. Dia mengangkat kakinya dari anaknya padahal dia buas. Itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Rahman. Jadi bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman. Yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ar-Rahimi. Kalau Ar-Rahimi maknanya adalah dzur-rahmatil wasilah. Dialah yang memiliki rahmat yang sampai kepada hamba yang khusus. Yaitu hamba yang beriman. Kalau Rahman, rahmat umum. Kalau Rahim, ini rahmat khusus. Allah punya rahmat umum dan punya rahmat khusus. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah rahima, rahim, memiliki rahmat yang khusus bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi di sini tidak dikatakan wa kana bil mu'minina rahman, tapi rahim. Allah memiliki rahmat khusus kepada orang yang beriman. Mereka mendapat rahmat khusus sehingga mereka beriman. Percaya kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Beda kalau yang lain. Hewan dapat rahmat dari Allah. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah seperti manusia. Bahkan tidak dibebankan ibadah seperti manusia. Karena dia punya rahmat tapi rahmat umum. Orang kafir dapat rahmat, tapi rahmat umum. Bukan rahmat khusus. Orang yang beriman adalah memiliki rahmat khusus. Yang hanya Allah beri kepada siapa yang dikehendakinya saja. Kepada siapa yang dikehendakinya saja. Allah berfirman ya di dalam Al-Quran, yaghfiru man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlab. Allah itu mengampuni ya. Di ayat yang lain, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Allah itu mengadab, menyiksa siapa yang dia kehendaki dan merahmati siapa yang dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi ini rahmat yang siapa saja yang Allah kehendaki. Bukan rahmat yang umum. Bukan rahmat yang umum. Oleh karena itu disebutkan di lafaz basmalah. Karena Allah memiliki dua rahmat ini. Makanya tidak cukup dengan Ar-Rahman. Tapi Allah tambah dengan apa? Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang berhak disembah. Yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Dan rahmatnya yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Ini makna Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ya, kalau kita gabungkan dengan makna bi yang di awal, huruf bi itu bermakna al-isti'anah, bermakna permintaan pertolongan, berarti artinya adalah dengan memohon pertolongan melalui nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya menulis begini di sini karena beliau sekarang lagi menulis. Di kegiatan lain penting kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini ada permintaan pertolongan, bertawassul. Dan ini namanya tawassul masyru'. Bertawassul yang disyariatkan. Karena tawassul itu ada dua. Ada tawassul masyru', ada tawassul ghair masyru', syirkiyah. Ada tawassul yang disyariatkan, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah.
kita ya melakukan sesuatu, kita bertawassul, meminta bantuan dan pertolongan dengan menggunakan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawassul yang disyariatkan. Yang kedua ada namanya tawassul yang tidak disyariatkan, yaitu meminta bantuan dan pertolongan kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak disyariatkan. Ini tidak disyariatkan, bahkan ini adalah merupakan kesyirikan. Setelah beliau memulai dengan basmalah, beliau berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmati. Ilmuilah, pelajarilah. Karena ini hal penting. Kita, sebagaimana yang saya katakan di pekan lalu, bahwa 3 perkara nanti yang akan kita pelajari, itu tidak diberikan udzur kita untuk tidak tahu. Makanya belum buka. I'lam, ketahuilah, ilmuilah. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Ini beliau penulis mendoakan kita yang membaca dan mendengar tulisan ini. Ini menunjukkan lemah lembutnya penulis, kasih sayangnya penulis kepada kita yang mempelajari perkara-perkara yang beliau sampaikan sebentar. Jadi kata beliau, "Ilam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmati. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ini baru pendahuluan, belum masuk di inti. Ini perkara awal. Ketahuilah rahimakallah, bahwasanya wajib bagi kita semuanya ta'allum, untuk mempelajari, mengilmui 4 masalah. Wajib bagi kita berilmu. Wajib bagi kita berilmu. Kenapa wajib kita berilmu? Itu pertanyaan yang pertama. Iya, karena kita sebagai seorang muslim wajib belajar. Wajib belajar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Talabatul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Juga Allah perintahkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah perintahkan nabinya supaya belum meminta ilmu. Kata Allah, "Qul Rabbi zidni ilma." Katakan Muhammad, berdoalah, "Rabbku, tambahlah ilmuku." Tambahlah ilmuku. Ini diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Menunjukkan wajib kita belajar. Wajib kita belajar. Iya, dan juga belajar ini untuk kemaslahatan kita sendiri, bukan kemaslahatan orang lain. Kalau ada orang yang mengajak kita untuk belajar, untuk mendengarkan pengajian, mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, itu maslahatnya kembali ke kita. Iya, karena kita sendiri yang dapat pahalanya, bukan orang lain. Dengan belajar, kita sendiri yang mendapatkan rahmat Allah. Dengan belajar, kita sendiri yang akan mendapatkan naungan malaikat. Dengan belajar, kita sendiri yang akan mendapatkan pengampunan Allah. Dengan belajar, kita sendiri yang akan mendapatkan kemudahan ke surga. Kan banyak sekali hadisnya. Banyak sekali hadisnya. Bukan orang lain yang mendapatkan keutamaannya. Untuk maslahat kita sendiri. Oleh karena itu, Allah katakan dalam Al-Quran,
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, belajar kepada orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Jadi diperintahkan. Diperintahkan. Demikian pula ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menjadikan tanda seorang itu Allah inginkan kebaikan kalau dia belajar, dia paham agamanya. Dia paham agamanya. Kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka dia akan dipahamkan agama. Kebalikannya berarti, kalau ada orang tidak mau paham agama, Allah tidak inginkan kebaikan padanya. Ada pengumuman pengajian, keluar, pergi. Hadahullah. Semoga Allah memberinya hidayah. Berarti Allah belum inginkan kepadanya apa? Kebaikan. Karena Nabi yang bilang, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama. Gimana caranya kita paham kalau tidak belajar? Gimana caranya? Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Innama syifa'ul ai as-su'al." Obat dari bodoh itu bertanya, belajar. Gimana caranya kita mau bertanya? Duduk saja tidak mau. Juga Nabi SAW katakan, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan berhayal atau pergi bertapa di goa. Bukan. Tidak ada ilmu yang seperti itu. Ilmu itu dengan belajar. Bukan dengan pergi bertapa, duduk santai di rumah, ketawa ketiwi sama istri, anak. Bukan. Siapa yang mau ilmu? Belajar. Untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri. Makanya beliau berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasannya yang pertama adalah wajib bagi kita belajar. Apa itu? Arba'u masail. Wajib bagi kita tahu pertama 4 masalah. Masalah pertama, al-ula al-ilmu. Yang pertama sekali harus kita pahami, kita harus punya ilmu. Itu hal pokok. Iya. Harus kita berilmu. Kita harus berilmu. Itu yang pertama sekali. Kenapa? Tidak mungkin kita kenal Allah kalau kita tidak punya ilmu. Tidak mungkin kita kenal agama Allah, agama Islam, kalau kita tidak punya ilmu. Tidak mungkin kita mengenal Nabi Muhammad, yang kita selalu bilang suri teladan panutan kita, kalau kita tidak punya ilmu. Makanya yang pertama sekali harus kita pahami, kita wajib berilmu. Sebelum nanti ada pembahasan, kita harus mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal Nabi Muhammad. Maka yang paling pokok pertama, untuk mengenal itu, kita harus berilmu. Kita harus berilmu. Iya, ini kewajiban pertama. Saya sudah sebutkan dalilnya tadi. Kewajiban pertama. Saya sebutkan dalilnya tadi. Iya. Saya sebutkan 3 yang mendasar tadi juga. Tidak mungkin kita kenal Allah, kenal agama, kenal Nabi tanpa ilmu. Bahkan, tidak mungkin kita bisa beramal, beriman tanpa ilmu. Kalau ada orang bilang, saya beriman, tapi saya bodoh. Bohong. Tidak ada orang bisa beriman tanpa ilmu. Tidak bisa. Tidak ada orang bilang, saya beriman, tapi tidak punya ilmu. Tidak ada. Para sahabat kenapa beriman? Karena mereka punya ilmu. Bahkan Nabi kita kenapa beriman? Karena belum berilmu. Allah katakan kepadanya, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Kamu sebelumnya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Setelah itu Allah berikan padanya wahyu. Berikan kepadanya apa?
ilmu, baru dia beriman. Ia beriman. Baru setelah itu beramal. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi ini semuanya adalah fondasi dasarnya. Kita harus punya ilmu. Kita harus memiliki yang namanya ilmu. Kalau kita mau menjadi orang yang mengetahui dengan benar Allah, mengetahui dengan benar agamanya, mengetahui dengan benar nabinya, demikian pula yang mau beriman serta beramal dan seluruh hal-hal yang lain. Ini kewajiban pertama. Kewajiban pertama, berilmu. Ilmu tentang apa? Kata beliau, wa huwa ma'rifatullah. Ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah, bukan ilmu yang lain. Bukan ilmu industri, produksi, bukan. Yang dimaksudkan dengan ilmu yang wajib adalah ilmu dengannya kita mengenal Allah. Siapa yang kita sembah? Iya. Karena kita diperintahkan untuk mengenal Allah. Iya, kita diperintahkan untuk berilmu tentang Allah. Fa'alam annahu la ilaha illa. Ilmuilah bahwasanya dia tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Jadi diperintahkan ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kita diperintahkan untuk berilmu mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, juga mengenal nabinya. Kenapa wajib kita mengenal nabinya di samping kita mengenal Allah? Karena nabi adalah penyampai dari Allah. Harus kita mengenalnya. Siapa yang menyampaikan ini? Siapa yang menjadi perantara kita umat Islam dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita berdoa kepadanya, yang kita berharap kepadanya, yang kita bertawakal, meminta pertolongan dan perlindungan kepadanya. Ya, ini tentunya tidak ada jalan kecuali harus kita mengenal Nabi. Siapa Nabi yang diutus kepada kita? Apa ajakannya? Ya kan? Apa ajakannya? Apa perintah dan larangannya? Apa anjurannya? Apa sunnahnya? Ini harus kita kenal supaya kita beribadah kepada Allah di atas ilmu, di atas wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu yang dimaksud adalah mengetahui agama Islam. Agama yang kita pegang. Agama yang tidak ada lagi agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Kecuali Islam. Allah berfirman, inna ad-dina indallahi Islam. Sungguh agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu. Siapa yang mencari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Siapa yang mencari selain Islam sebagai panutannya, yang dia jadikan dasar hidupnya beribadah kepada Allah, maka di akhirat akan datang sebagai orang yang merugi. Akan datang sebagai orang yang merugi. Apa ini agama ini? Agama Islam ini apa? Ini wajib kita kenal. Bil adillah, kata beliau, harus kita kenal dengan dalil, bukan dengan si fulan bilang.
Oh, ustadku, kiaiku, andre guru takku ngomong. Bukan. Kita harus tahu dengan dalil. Kita harus kenal agama ini dengan dalil. Dengan dalil. Iya. Kita kenal agama kita. Agama kita apa dasarnya? Apa pondasi asalnya? Misal, kita dengar hadis bunil Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Ini harus kita paham dengan dalil. Apa maknanya, apa kandungannya, apa keharusannya. Kalau saya bersyahadat la ilaha illallah, dan apa syarat dan kandungannya kalau saya bersyahadat Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Bagaimana cara kita mendirikan salat? Harus tahu dengan dalil. Karena Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat sebagaimana kalian melihat saya salat. Gimana caranya? Harus tahu dalilnya. Gimana Nabi salat? Dinukil kepada kita bagaimana. Bukan hanya sekedar melihat orang angkat tangan, kita juga angkat. Lihat orang ruku, kita juga ruku. Bangkit, sujud, tanpa tahu. Kenapa saya sujud? Kenapa saya ruku? Kita harus tahu itu. Wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Kenapa saya harus keluarkan zakat? Dan berapa saya harus keluarkan? Islam sudah terangkan dengan dalil. Islam sudah terangkan dengan dalil. Berpuasa di bulan Ramadan. Islam terangkan dengan dalil. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Iya. Kemudian berhaji di Baitullah. Kita kenal dengan dalil. Karena Nabi SAW ketika belum berhaji, belum katakan ambil dariku manasik kalian. Jadi kita kenal dengan dalil. Kita kenal dengan dalil. Kita mengenal agama dengan dalil. Bukan bertaklid buta. Mengikut orang, ucapannya bukan dalil, tanpa dalil. Kalau kita ikut orang karena dalil yang dia sebutkan, maka itu bukan ikut orang namanya, bukan taklid, itu ikut dalil. Tapi kalau kita hanya ikut orang tanpa tahu dalil, padahal ucapan orang itu bukan dalil, itu namanya taklid buta. Itu namanya taklid buta. Tidak boleh yang seperti itu. Dan ilmu itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahah bainar rasuli wa bainar ra'i fulan. Ilmu itu adalah ucapan Allah, Al-Quran, ucapan Rasul, hadis, dan ucapan sahabat yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Bukanlah ilmu itu adalah yang kamu dapatkan dari yang menyelisih ucapan Rasul dan pendapatnya si fulan. Bukan ilmu itu. Ketika kita ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Saya lihat guruku. Nah, itu bukan ilmu. Ilmu itu, kenapa kamu lakukan itu? Ada hadisnya, saya pernah dengar dari Ustadz fulan. Saya dengar dari anda guruku. Itu baru apa? Ilmu. Ini dimaksudkan dengan dalil. Dengan dalil. Jadi kita harus kenal ini 3 ini. Ini yang pertama, kita harus berilmu. Kita harus kenal Allah, kenal Nabi, kenal agamanya dengan dalil. Dengan dalil. Nanti akan disebutkan di dalam dalilnya. Ini yang pertama. Yang wajib kita ilmui, wajib kita pelajari. Wajib kita berilmu. Tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam. Nah, nanti yang kedua, beramal. Dengan ilmu, baru yang ketiga, berdakwah. Baru yang keempat, bersabar di atas dakwah. Baru nanti itu kita akan jelaskan. Bukan pergi berdakwah dulu, baru kita harus sabar. Atas kelaparan, tinggalkan anak, istri. Ya, padahal dia tidak punya ilmu. Enggak. Pertama ilmu dulu. Belajar dulu, baru nanti kita beramal. Setelah itu baru berdakwah.
baru berdakwah. Setelah itu kalau ada gangguan, sabar. Nah, ini 4 perkara nanti kita baca selanjutnya lagi insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Kewajiban yang kedua yaitu beramal dengan ilmu. Kita cukupkan dulu untuk sementara. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak Haji Idrus. Salam. Kami yang awam patut meyakini bahwa ada hikmah oleh Allah yang dididik dengan warnanya tidak memakai dulu. Baik. Jadi pertanyaan Pak Haji Idrus, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi tadi kita sampaikan bahwa 114 surat di dalam Al-Quran itu semua diawali oleh basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Langsung diawali oleh bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Iya, kenapa tidak diawali oleh basmalah? Karena apa? Surat At-Taubah itu dikatakan masih lanjut dari surat Al-Anfal. Surat sebelumnya. Masih lanjut dari surat Al-Anfal. Cerita terkait dengan perang. Cerita terkait dengan perang. Jadi masih sambung. Sehingga karena masih bagian dari surat Al-Anfal masih sambung, tidak dipakaikan pemisah. Karena basmalah itu Pak, Bismillahirrahmanirrahim, diturunkan untuk memisah setiap surat. Jadi dia diturunkan khusus, tersendiri. Basmalah itu Pak. Dia bukan ayat dari surat Al-Quran. Bukan ayat dari surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, bukan ayat. Makanya dia tidak ditulis nomor 1. Dia adalah ayat tersendiri yang Allah turunkan untuk memisah setiap surat. Untuk memisah setiap surat. Sehingga kalau At-Taubah adalah bagian dari Al-Anfal, maka tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah, tidak dipisah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak. Terkait dengan yang kita tanyakan. Masya Allah. Soal dalil. Salat kabliah Jumat dan ba'da Jumat. Kalau ba'da Jumat ada dalilnya. Bahwa Nabi SAW sholat setelah Jumat, setelah sholat Jumat 4 rakaat di rumahnya. Kalau sebelumnya tidak ada. Tidak ada dalil yang menjelaskan ada sholat sunnah sebelum Jumat. Makanya kalau kita ke masjid ya kita sholat tahiyat masjid. Kalau habis wudu ya sholat wudu dan tahiyat masjid. Seperti itu. Kita yang biasa bagaimana sih buat tidak ini untuk tidak musyrik karena tipis-tipis tadi Baik. Mas, yang pertama kalau kita sakit kita dianjurkan untuk berobat. Nah, tadawu ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Itu yang pertama. Berarti kita boleh berobat ke dokter. Ya, untuk menjaga keyakinan bahwa berobat ini hal yang disyariatkan dan harus kita berobat kepada yang mampu menyembuhkan kita, yang mampu. Memang sudah ada
Bukan kepada berobat pergi ke tempat-tempat yang memang dia tidak ada dohir. Dia cuman sentuh sedikit, langsung dia bilang sembuh. Baca-baca, nggak tahu apa yang dia baca-baca. Ya, yang mampu mengobati kita. Seperti dokter tadi yang kita sebutkan. Dan kalau kita sembuh, tidak boleh kita bilang saya sembuh karena dokter. Kalau begitu kita syirik. Kita harus bilang saya sembuh karena Allah. Kemudian sebab. Kemudian sebab dokter. Ada kata kemudiannya Pak. Tidak boleh lagi dan. Tidak boleh dan. Saya sembuh karena Allah dan. Oh itu syirik lagi. Itu makanya Pak Haji Idrus betul bilang tipis-tipis. Makanya lafaz. Lafaznya diperhatikan. Kalau kita sembuh, alhamdulillah. Saya sembuh karena pertolongan Allah. Kemudian karena sebab begitu. Nah, tadi terakhir. Jangan dulu tutup, Pak. Masih ada siapa tahu. Imam sudah yang menghadap. Kelihatannya ada yang pol. Ada yang milih-milih sedikit. Apa dia tentang sebagaimana misalnya boleh pol, boleh tidak. Baik. Kalau yang sunnah dari Nabi itu menghadap pol, menghadap penuh ke makmum. Dalam hadis fa'aqbala biwajhi. Maka belum menghadapkan dengan wajahnya kepada kami makmum. Tapi itu hukumnya sunnah, Pak. Kalau ada orang tidak menghadap pun tidak apa-apa. Cuman dia tidak melakukan sunnah. Menyelisih yang Nabi lakukan. Seperti itu. Silakan. Ini hanya Haji Idrus yang berani ini. Yang lain tidak ada yang berani. Jadi bilang dari Sri Lanka. Sembarang tai. Masa Nabi Adam dari Sri Lanka, Pak? Nabi Isa tidak meninggal. Kenapa kita bisa bilang 40 tahun? Nabi Isa tidak meninggal, dia diangkat oleh Allah ke langit. Jadi saat mereka mau menyalibnya, Allah serupakan orang dengan wajahnya. Di Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jadi Nabi Isa itu Pak tidak meninggal. Makanya nanti dia akan turun di akhir zaman. Dialah yang membunuh Dajjal. Dialah yang membunuh Dajjal. Ada ayat di Quran, saya lupa surat apa, tapi saya akan bukakan supaya nanti kita tahu surat. Yaitu surat An-Nisa. Ayat 157. Jadi kata Allah, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam. Mereka bilang kami telah membunuh Al-Masih Isa anaknya Maryam. Rasulullah, Rasulnya Allah. Mereka telah membunuhnya. Apa kata Allah? Wa ma qatalu. Mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu. Mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum. Akan tetapi Allah serupakan seorang dengannya sehingga mereka membunuh orang itu. Jadi mereka tidak membunuhnya. Ini Allah yang bilang, Pak. Tidak ada lagi yang lebih benar. Jadi Allah bilang, Allah bantah. Karena mereka bilang, mereka telah membunuh. Allah katakan, maqtal. Wa ma salabuh. Mereka belum membunuhnya. Mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya.
Akan tetapi diserupakan orang lain dengan Nabi Isa yang mereka salib itu. Mereka bunuh itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar berada dalam keraguan tentang pembunuhan itu. Mereka berada dalam keraguan. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adzon. Mereka tidak punya ilmu kecuali mengikuti sangkaan semata. Iya, sangkaan semata. Wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak membunuhnya secara yakin. Mereka sendiri tidak yakin. Makanya kata Allah, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa itu kepadanya. Jadi diangkat. Makanya nanti, jadi bukan dia bangkit dari meninggal nanti di akhir zaman. Tapi dia turun, hidup. Hidup dia, enggak mati. Jadi gimana caranya 40 tahun? Buat sembarangnya itu YouTuber tak. Jangan bikin nonton lagi itu. Kanak-kanak itu. Kemudian apa dia bilang tadi, Pak? Tambah-tambah Nabi Adam dari Sri Lanka. Sembarang itu. Iya. Dia akan didustakan oleh sejarah. Iya kan? Karena Nabi Adam disebutkan dalam sejarah turun di Jeddah dengan Hawa, ya, ketemu di Makkah. Mereka hidup di situ, dibangunlah Baitullah. Paham kan? Setelah itu namanya di situ tanah tandus, mereka pindah ke Palestina, negeri tanah subur. Masa ke Sri Lanka, nah kapan nah? Itu Pak. Jangan ikuti itu YouTuber tak. Sembarang bilang. Alhamdulillah. Jadi aman ini Pak. Jadi kita sudah percaya tadi itu. Iya. Kita percaya. Alhamdulillah. Itu penting itu. Kita tidak percaya. Yang saya ingin dikuatkan ini sebagai orang zaman dahulu itu adalah menurunkan tanya suci di tengah saja. Apa komoditas manusia pada Tuhan ada di Siap. Tidak Pak. Nabi Adam tidak di Timur Tengah. Para nabi itu semua bukan di Timur Tengah Pak. Nabi itu semuanya Ajam. Di luar Arab. Kebanyakan nabi di luar Arab. Nah, jadi Adam banyak diturunkan di sana. Kenapa diturunkan di sana? Ya, hanya Allah yang tahu. Ya, apakah ada orang? Belum ada orang, Pak. Orang pertama Adam. Kenapa sudah ada orang? Ya kan, Pak? Nah, kenapa para nabi paling banyak di daerah Palestina? Sana, di sanalah mereka hidup, Pak. Banyak manusia di sana dulu. Kan di situ mulainya Adam berkembang. Nah, jadi dia selalu lahir kembar, Pak. Adam. Istrinya. Selalu lahir kembar. 2 laki-laki perempuan. Lahir lagi 2 laki-laki perempuan. Terus kawin silang. Yang laki-laki dari pertama menikahi ini perempuan yang belakang. Yang perempuan ini yang belakang, yang laki-laki di sini yang belakang menikahi yang duluan. Mulai banyak sampai datangnya Nabi Rasul Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Di Ajam, Pak. Alhamdulillah. Sudah waktu? Sudah masuk? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Iya, subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.